Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, saya sampaikan salam damai sejahtera buat kita semua, buat Anda dan buat semua pemirsa yang menyaksikan saat ini. Saya sampaikan juga salam akik ya. Aku kabarkan Injil keselamatan ya, walaupun saya nggak pakai akik ya, tapi salam akik. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh rekan saya, saudara saya, dan hari ini saya mau sampaikan jawaban daripada yang beliau tanyakan ya. Dan beliau bertanya pada saya, Pak, kenapa kok Anda memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus ya? Bukankah Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Bukankah dalam Injil pun gak ada dituliskan aku adalah Tuhan, sembahlah aku ya? Pertanyaannya begitu ya. Dan tadi saya mau jawab ya bahwa ternyata memang ada ya. Memang di Injil ada ya ucapan seperti itu ya. Jadi hari ini baik saya akan sampaikan dulu Injilnya ada Pak ya, yaitu dari Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu itu karena memang akulah guru dan Tuhan ya. Jadi ada ayatnya bahwa Yesus itu berkata bahwa dia adalah guru dan Tuhan ya. Nah tentunya otomatis kalau kita mau percaya kepada Injil, maka kita menyembah Tuhan, kita nggak boleh menyembah yang lain. Dan kalau kita menyembah Tuhan, maka sudah dengan gamblang menyatakan Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan ya. Jadi layak dong kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena memang ada ayatnya yang berkata, memang betul katamu itu memang akulah guru dan Tuhan. Itu dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Oke. Jadi pertama-tama mengapa saya memilih untuk menjadi orang Kristen? Ya, karena ada ayatnya di Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13 di mana Yesus berkata bahwa benar akulah guru dan Tuhan ya. Jadi betul Yesus berkata bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Maka otomatis saya menyembah Tuhan, saya nggak menyembah yang lain, pasti saya menyembah Tuhan. Ya, dan kata Tuhan yang dipakai di sini menurut dalam Injil bahasa Yunaninya adalah kata kurios. Kata kurios adalah terjemahan ya atau pengganti dari kata Yahweh atau kata Adonai ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya, orang Ibrani atau orang Yahudi tidak berani memanggil nama Tuhan Yahweh kecuali dalam ibadah-ibadah. Jadi sebenarnya diganti nama itu menjadi kurios dalam Injil berbahasa Yunani, yang artinya sebenarnya adalah pengganti dari nama Tuhan, yaitu Yahweh. Makanya orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang lain, yang disembah adalah Tuhan yang bernama Yahweh, Tuhan yang ada di kitab Torah dan ada di Injil juga ya. Jadi kalau rekan-rekan yang bertanya sama saya, Pak, bukankah kita seharusnya Pak percaya pada Torah dan Injil? Betul. Oleh karena itu saya pun pegangannya adalah Injil yang adalah kelanjutan dari Torah ya. Karena dalam Taurat juga dituliskan bahwa nama Tuhannya orang Nasrani adalah Yahweh. Dari huruf Ibrani Yod He Waw He ya, dibacanya adalah Yahweh. Jadi dengan ini mengapa saya memilih untuk menyembah Yesus menjadi orang Kristen? Karena dalam Torah dan Injil dituliskan bahwa nama Tuhannya umat Nasrani ya, umat Israel dan umat Nasrani adalah Yahweh ya, Yod He Waw He, di mana Yesus di sini mengatakan bahwa benar aku adalah guru dan Tuhan. Tuhannya menggunakan kata Adonai atau kata kurios yang adalah pengganti kata Adonai. Kata Adonai sendiri adalah pengganti dari nama Tuhannya umat Ibrani, yaitu Yahweh, Yod He Waw He. Yang kedua rekan-rekan, seperti yang Anda juga tahu, mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena ada silsilah dan kejadian atau biografinya Yesus yang unik ya. Jadi dari Torah sudah dinubuatkan atau diramalkan kelahirannya juru selamat yang namanya Yesus atau Yeshua lebih tepatnya ya rekan-rekan. Dan nubuatan itu semuanya digenapi di Injil ya. Jadi Injil adalah kelanjutan dari Torah. Oleh karena itu umat Kristen menyembah Yesus karena kelahirannya sangat ajaib, sudah dinubuatkan dalam kitab Torah, dan akhirnya semuanya itu digenapi di Injil ya. Dan teman-teman ada yang bilang, Pak, bukankah Yesus itu cuma nabi ya? Kalau menurut Anda nabi nggak apa-apa ya, karena kita membeda iman mungkin ya. Tetapi kalau menurut iman Ibrani dan iman Nasrani, memang Yesus itu bukan nabi
dia adalah putra Elohim ya, yang mana kejadiannya juga kelahiran atau biografinya itu sungguh amat dahsyat luar biasa ya. Jadi alasan utamanya mengapa orang Kristen menyembah Yesus, karena memang ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya, atau Adonai atau Yahweh. Oleh karena itu otomatis karena yang kami sembah Tuhan, kami nggak menyembah setan atau yang lain atau manusia, yang kami sembah tentu Tuhan dong ya. Oleh karena itu karena sudah ada ayatnya bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, oleh karena itu kami menyembah Tuhan ya. Sebagaimana saya juga percaya, juga Bapak juga pasti setuju ya, bahwa yang kita sembah hanyalah Tuhan ya. Maka dari itu umat Kristen menyembah Yesus karena dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan ya. Dan mungkin ada alasan-alasan lain, misalnya apa? Kalau betul dia hanya nabi, tapi bisa diakui ya bahwa dia itu melakukan mujizat yang sangat amat luar biasa ya. Jadi tentu bukan manusia biasa. Oke. Dan yang terakhir, ada yang berkata juga, ada yang bertanya sama saya juga, Pak, bukankah Yesus itu dibangkitkan ya? Dan saya berkata betul sekali, kesaksiannya bukan hanya dari Injil saja atau dari Torah ya, tapi dari kitab-kitab lain pun juga bersaksi bahwa pertama Yesus itu adalah apa? Dia dilahirkan ya, dan dia apa? Dia mati. Dan yang ketiga, dia dibangkitkan. Saya juga percaya ya, mungkin Pak ya, bahwa ada ayat yang berkata, diberkatilah ya hari di mana aku lahir, di mana aku wafat, dan di hari aku dibangkitkan ya. Jadi tentu kita tahu ya bahwa betul yang namanya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu lahir, lalu dia mati dan dibangkitkan. Nah mungkin ada yang bertanya juga, Pak, kalau dibangkitkan berarti bukan Tuhan dong. Kalau Tuhan ngapain dibangkitkan? Ya, tetapi rekan-rekan, ada ayat juga dalam Injil yang berkata, aku memberikan nyawaku dengan sukarela untuk menerimanya kembali. Dan itu dikatakan oleh Yesus sebelum dia mati di salib. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku ini nggak dibunuh, aku ini menyerahkan nyawaku atas kemauanku sendiri untuk menerimanya kembali. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang tahu akan mati dan akan hidup lagi sebelum dia mati, tentu dia bukan manusia biasa ya. Oleh karena itulah orang Kristen percaya kepada keilahian atau ketuhanannya Yesus ya rekan-rekan. Jadi hari ini saya berharap ya semoga penjelasan saya cukup jelas. Itu adalah iman saya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan semuanya yang bertanya kepada saya, juga untuk Bapak apa udah jawab itu Pak sebabnya mengapa saya memilih menjadi orang Kristen ya. Karena memang ada ayat yang ditulis dan saya percaya itu ya. Pada akhirnya saya percaya sekali, walaupun misalnya kita berbeda iman dan keyakinan, nggak apa-apa. Tetap bukan berarti kita nggak boleh menjadi saudara ya. Tetap kita boleh menjadi saudara. Kita berbeda, tapi justru dalam perbedaan itu yang memperkaya kita ya. Karena memang dari perbedaan inilah yang membuat kita semakin kuat lagi menjadi anak-anak bangsa Indonesia ya. Jadi rekan-rekan semuanya, demikian penjelasan saya atau apologetika saya, pertanggungjawaban atas iman saya ya, di mana saya ini mengimani apa yang saya imani bukan karena saya nggak tahu, tapi justru karena saya tahu dan saya bertindak atas apa yang saya ketahui tadi ya. Nah juga buat teman-teman saya khususnya yang di kota ini juga ya, yang pernah bertanya pada saya juga, Pak yang penting yakin. Enggak, iman Kristen bukan yang penting yakin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada orang-orang atau mungkin ada umat Kristen yang benar-benar bodoh, nggak tahu apa-apa, yang penting yakin ya. Tapi saya katakan bukan yang penting yakin ya. Bahkan juga kemarin juga ada saudara saya juga, saudara kami ya, saudara kita yang bertanya juga sama saya ya, Pak kenapa begitu dasarnya Pak ya. Lalu saya bilang, bukankah menurut kitab suci Anda dikatakan bila engkau melihat orang yang bijaksana ikutilah dia ya. Jadi saya lakukan ini kalau saya melihat bahwa Yesus adalah orang yang sangat bijaksana ya. Di luar ketuhanan dia, saya melihat bahwa dia orang yang sangat bijaksana. Oleh karena itu saya mengikuti kitab suci Anda juga yang berkata, bila kamu melihat orang bijaksana, ikutilah dia. Maka saya mengikuti Yesus Kristus atau yang dalam agama saya sebenarnya bernama Yeshua HaMashiach ya. Karena saya percaya Yeshua itu berasal dari kata Ibrani yang berasal dari kata Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Dan itu adalah bagian dari nubuatan dari Torah yang digenapi dalam Injil juga ya. Jadi Yahweh mengatakan bahwa aku adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain selain aku, itu kata Yahweh. Dan itu digenapi di Injil dengan seorang pribadi yang bernama Yeshua, yang berasal dari kata Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan ya. Jadi itulah apologetika atau pertanggungjawaban iman saya. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima oleh Anda semua, rekan-rekan semua yang saya cintai ya. Jadi biarpun kita berbeda, nggak apa-apa.
Tetap saya mengasihi Anda semuanya, dan saya yakin Anda juga mengasihi saya dengan segenap hati Anda juga, karena kita sama-sama anak bangsa, ya. Hari ini saya berkata semoga penjelasan saya bisa memuaskan rekan-rekan semuanya, ya. Bapak Yahweh dalam nama Yesus Hamasyah dan Ruach HaKodes memberkati kita semuanya, memberkati Indonesia. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.